Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Melisa Aprilia, Indah Pristica Irawan, Wahyudi, dan Evo Ariando. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Jepang dan Korea Selatan. Untuk dapat memahaminya, mari simak video berikut ini. Bentuk negara Jepang. Bentuk negara Jepang adalah monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah kekuasaan kepala negara, dibatasi oleh konstitusi negara. Dengan kata lain, raja atau ratu dalam bentuk pemerintahan monarki konstitusional hanya bertindak sebagai kepala negara saja, dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Selain itu, ada ciri utama lain dari bentuk negara monarki konstitusional, yakni jabatan kepala negara berlangsung seumur hidup. Pemilihan kepala negara didasarkan pada keturunan, dan pemilihan kepala pemerintahan didasarkan pada ketentuan negara. Bentuk pemerintahan Korea Selatan terbagi menjadi 3 lembaga, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bentuk pemerintahan Korea Selatan adalah negara republik. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam 3 bagian. Yang pertama eksekutif, yang kedua yudikatif, dan yang ketiga legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Lembaga legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat berlangsung tertutup. Sistem pemerintahan negara Jepang. Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Berbeda dengan rakyat Amerika atau Perancis, rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Para anggota Diet memilih Perdana Menteri dari antara mereka sendiri. Perdana Menteri membentuk dan memimpin Kabinet Menteri Negara. Kabinet dalam menjalankan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab terhadap Diet. Kekuasaan yudikatif terletak di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, seperti Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, dan Pengadilan Sumir. Mahkamah Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya. Semuanya ditunjuk oleh kabinet. Kebanyakan kasus ditangani oleh pengadilan distrik yang bersangkutan. Juga ada pengadilan sumir yang menangani kasus seperti pelanggaran lalu lintas dan lain-lain. Di Jepang sendiri, terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur atau semacam provinsi dan lebih dari 3.300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Tanggung jawab mereka meliputi pengadaan pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan lain serta pembangunan dan pemeliharaan prasarana termasuk utilitas. Dengan berbagai kegiatan administratif yang dilakukannya, terjadi kontak erat antara mereka dan penduduk setempat. Para kepala pemerintahan daerah serta anggota parlemen daerah dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan. Sistem pemerintahan Korea Selatan. Korea Selatan sendiri menganut sistem pemerintahan semi-presidensial. Berdasarkan sistem pemerintahan Korea Selatan ini, kepala negara dijabat oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan hasil pemilihan umum. Masa jabatannya sendiri mencapai 5 tahun. Sementara kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden. Hal ini menunjukkan jika sistem pemerintahan Korea Selatan menganut sistem presidensial campuran. Sistem pemilu dan kepartaian Jepang. Proses politik Jepang memiliki 3 jenis pemilihan. Yang pertama, pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat diadakan setiap 4 tahun kecuali majelis rendah dibubarkan lebih awal. Yang kedua, pemilihan untuk Dewan Penasihat diadakan setiap 3 tahun untuk memilih setengah dari anggotanya. Dan yang ketiga, pemilihan lokal diadakan setiap 4 tahun untuk kantor di prefektur dan munisipalitas. Pemilihan diawasi oleh Komisi Administrasi Pemilihan di setiap tingkat administratif di bawah arahan Umum Dewan Manajemen Pemilihan Pusat, sebuah lembaga khusus yang melekat pada Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi. Usai pemilih minimum dalam sistem pemilihan non-wajib Jepang dikurangi dari 20 menjadi 18 tahun pada Juni 2016. Pemilih harus memenuhi persyaratan tinggal 3 bulan sebelum diizinkan untuk memberikan suara. Sistem pemilihan umum di Korea Selatan.
Korea Selatan menggunakan sistem pemilihan umum campuran, di mana menggabungkan kedua ciri-ciri positif dari sistem pemilihan distrik dan proporsional atau sistem paralel. Dalam sistem pemilihan ini, komponen proporsional tidak mengkompensasikan suara bagi distrik. Pemilu di Korea Selatan diadakan pada tingkat nasional untuk memilih presiden dan majelis nasional. Presiden dipilih langsung untuk masa jabatan 5 tahun tunggal dengan suara pluritas. Majelis Nasional memiliki 299 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun, 245 di satu kursi konstituen, dan 54 anggota oleh perwakilan proporsional. Sistem pemilihan yang plural, partai-partai demokratis di Korea Selatan bertindak menurut prinsip-prinsip pluralisme dan interaksi sosial untuk mengamankan basis dukungan di seluruh negeri. Partai-partai demokratis harus melakukan lebih banyak kegiatan daripada hanya memobilisasi dukungan personal untuk kepemimpinan dan kebijakan partainya. Basis massa yang dianggap dapat mendukung partai adalah dengan adanya keanekaragaman yang ada di Korea Selatan. Proses pembuatan kebijakan publik Jepang. Pembuatan kebijakan di Jepang dimulai dari level agensi dan advisory di dalam kabinet. Di dalam agensi ini, draft proposal dibuat agensi atau advisory yang bertugas membuat draft ini tergantung dari isu yang akan dibahas dalam draft proposal. Usulan juga bisa berasal dari advisory panel yang dibuat oleh pemerintah. Setelah draft selesai dibuat di level agensi, draft proposal masuk ke kabinet legislation bureau atau untuk dilakukan pengecekan terhadap isi draft dan perbaikan apabila masih terdapat kekurangan. Selanjutnya, draft dibahas pada pertemuan kabinet. Dalam pertemuan kabinet ini dilakukan pembahasan dan pertimbangan terhadap draft proposal oleh anggota kabinet. Kemudian, apabila draft proposal mendapat persetujuan dari kabinet, maka draft proposal akan dilanjutkan ke diet untuk dipertimbangkan menjadi kebijakan. Pembahasan dalam diet ini dimulai di majelis rendah dahulu, kemudian masuk ke majelis tinggi. Diet inilah kebijakan publik Korea Selatan. Proses pembuatan kebijakan KIA tidak terlepas dari dukungan layanan, informasi, dan riset. Di Korea Selatan itu sendiri, baik legislator secara individu maupun komisi-komisi yang ada meminta pendapat kepada akademisi maupun lembaga penelitian adalah hal yang lumrah untuk dilakukan. Tentu saja, mereka yang dimintai pendapatnya adalah lembaga atau individu yang kredibel. Ada dua kategori lembaga penyedia informasi yang bekerja sama dengan KNA, yakni internal dan eksternal parlemen. Untuk lembaga internal, KNA memiliki 3 lembaga yang berperan memberikan informasi untuk mendukung kinerja mereka. Keberadaan mereka diatur dalam National Assembly Act bab ketiga tentang alat kelengkapan dan fungsinya. 3 lembaga tersebut adalah National Assembly Budget Office, National Assembly Library, dan National Assembly Research Service. Budaya politik Jepang. Budaya politik Jepang dengan negara-negara lain memiliki perbedaan yang cukup besar. Jepang merupakan negara yang memegang teguh budaya malu dan jujur dalam berbagai aspek kehidupannya, tidak terkecuali dalam dunia politik. Nilai-nilai budaya politik Jepang secara umum didasarkan pada politik tradisional yang juga merupakan nilai-nilai budaya yang diterapkan dalam perpolitikan negara. Salah satu nilai yang diterapkan adalah nilai sosial di mana hubungan antar manusia lebih utama daripada ideologi. Budaya politik Korea Selatan. Korean Wave bertujuan untuk menyebarkan asimilasi budaya populer Asia Timur dan budaya Barat, tetapi juga menginisiasi perubahan modernitas di dunia internasional. Istilah Hallyu pertama kali diciptakan oleh jurnalis yang berasal dari Tiongkok pada pertengahan tahun 1999 yang mendefinisikannya sebagai sebuah kemunculan pergerakan budaya regional dalam bidang budaya populer Asia dan di saat yang sama. Hal ini menjadi contoh besar dari perluasan budaya Korea Selatan. Fenomena ini meluas ke penjuru-penjuru dunia. Jepang tidak luput dari perluasan dari Korean Wave tersebut. Pemerintah Korea Selatan sangat menyadari bahwa film dapat menjadi media untuk meningkatkan pemahaman budaya antar negara dan alat diplomasi. Strategi inovatif yang dilakukan oleh pemerintah dengan industri budaya Korea Selatan meningkat keberhasilan ekspor budaya Korea Selatan tersebut. Tidak hanya sukses di Jepang, tetapi juga negara-negara lain. Eksistensi dalam keberhasilan Korea Selatan dalam meningkatkan sebuah industri berbasis kebudayaan itulah yang kemudian menjadikan relasi atau hubungan antara negara Korea Selatan dan negara menjadi lebih